Halo semuanya dan selamat malam. Pada video kali ini saya nak mengutarakan pendapat saya tentang kelebihan dan manfaat untuk motor di Indonesia diperbolehkan untuk masuk tol. Semenjak saya tinggal di Indonesia, saya amati salah satu perkara yang sangat mengganggu ialah kesesakan atau kemacetan di jalan raya utama atau lebih dikenali sebagai jalan lintas nasional. Seperti yang kita tahu, hampir kebanyakan daripada kita menggunakan jalan raya sudah membuang waktu yang sangat panjang yang hanya ada di jalan saja. Walau bagaimanapun, itu adalah salah satu cara transportasi kita untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemacetan di jalan raya di Indonesia sudah sangat menghampiri tingkat yang cukup parah. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan tersebut. Selain itu, infrastruktur yang ada di Indonesia juga sudah hampir tidak mampu untuk menangani jumlah pengguna jalan raya di Indonesia. Salah satunya seperti di kota besar, contohnya Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Puncak kemacetan ini disumbang dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Seperti contohnya tidak mengikuti jalur yang telah ditetapkan pada suatu jalan tersebut. Sebagai contoh, seringnya kita lihat pengguna mobil selalu tidak mematuhi jalur yang ada pada suatu jalan tersebut. Dan hal ini berdampak kepada pengguna sepeda motor yang menjadi semakin sulit atau susah untuk melakukan lane filtering ataupun lane splitting. Selain itu juga boleh menyebabkan terjadinya bottleneck di mana terjadinya persempitan daripada bilangan jumlah jalur yang besar kepada yang kecil. Bukan itu juga, metode transportasi umum seperti angkutan umum ataupun angkutan kota juga menyumbang kepada kemacetan dan juga kesemrautan di jalan raya. Hal ini sudah terbukti di mana mereka sering sekali berhenti sesuka hati mereka atau secara sembarangan. Bukan itu juga, kebanyakan dari mereka juga sering mengingkari atau tidak mematuhi undang-undang di jalan raya, seperti melanggar lampu merah, berhenti secara sesuka hati atau sembarangan, dan juga parkir bukan pada tempatnya. Pemerintah sudah harus mulai bersifat tegas kepada angkutan umum ataupun metode transportasi umum yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya tersebut. Karena banyak pengguna jalan raya sudah mulai berprotes ataupun kesal terhadap sikap ketidakpatuhan angkutan umum ini. Selain itu, ketidakpatuhan masyarakat untuk mematuhi undang-undang jalan raya juga menyumbang kepada kemacetan dan kesemrautan di jalan raya, seperti parkir secara sembarangan, berhenti bukan pada tempatnya, dan lain-lain. Tentu, apabila mereka berhenti dan parkir bukan pada tempatnya, juga menyumbang kepada kemacetan dan kesemrautan di jalan raya. Tambahan lagi, ketidakpatuhan pengguna mobil yang sering tidak mengikuti jumlah jalur yang telah ditetapkan pada suatu jalan raya tersebut, dan juga ketidakpatuhan ini memberikan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Dengan itu, sudah waktunya sekarang untuk membenarkan dan memperbolehkan sepeda motor untuk diberikan fasilitas seperti jalan tol agar mereka dapat sampai di tempat tujuan mereka dengan cepat dan selamat. Hal ini karena di jalan tol tidak ada hambatan atau suatu gangguan. Namun, harus diingati berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Tahun PP 44/2009 Pasal 38 Ayat 1A, motor memang sudah dibenarkan untuk memasuki dalam tol, namun harus dipisahkan secara fisikal. Hal ini agar disebabkan jumlah kendaraan motor yang sudah over ataupun berlebihan di Indonesia supaya tidak membuatkan kesemrautan di jalan tol kepada pengguna mobil. Namun, saya kurang bersetuju kepada pihak yang mengatakan mereka tidak bersetuju bahwa motor tidak diperbolehkan masuk ke jalan tol, dengan alasan motor mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi, tapi pihak tersebut tidak menjelaskan secara detail ataupun teliti penyebab atau faktor yang menyebabkan kecelakaan kepada motor tersebut. Hanya menyebutkan motor menyumbang jumlah kecelakaan yang tinggi. Tentu, kenyataan tersebut menjadi sangat kurang jelas dan tidak memberikan bukti yang kukuh apakah faktor-faktor kecelakaan pada motor. Menurut saya, salah satu faktor kecelakaan
kepada sepeda motor adalah seperti orang yang menyeberang bukan pada tempatnya, tidak mengikuti lampu isyarat, mobil atau motor yang berhenti bukan pada tempatnya, dan tidak mentaati peraturan pada junction yang tidak ada lampu isyarat. Menurut saya, jika motor diperbolehkan masuk ke tol, jumlah kecelakaan bisa berkurang. Hal ini terbukti di jalan tol Bali Mandara, di mana menurut sumber Detik Auto, hampir tidak ada kecelakaan motor di jalan tol Bali. Tambahan lagi, menurut Humas PT Jasa Marga Bali Tol, I Gandi Ginatra, angka kecelakaan sepeda motor di jalan tol Bali Mandara sangat kecil sekali. Menurut beliau, persentasenya sangat kecil setiap tahun. Dengan adanya 50.000 kendaraan setiap hari yang melalui jalan tersebut, dan angka kecelakaan setahunnya itu tidak lebih dari 30 kasus kecelakaan, baik motor dan mobil, itu pun tidak lebih. Namun, angka kecelakaan itu juga dengan ada ketatnya kepatuhan masyarakat mengikuti SOP ataupun peraturan daripada pihak pengelola jalan tol tersebut. Jadi, berdasarkan kenyataan beliau, sudah terbukti jalan tol sangat selamat dan cepat untuk digunakan kepada pengguna sepeda motor karena tidak ada hambatan sama sekali di jalan tol. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia juga bisa menikmati fasilitas infrastruktur negara dan juga hasil jerih payah mereka membayar pajak jalan mereka kepada negara. Selain itu juga, supaya prinsip Pancasila pada sila ketiga dan sila kelima bisa diterapkan. Hal ini agar tidak adanya diskriminasi antara si kaya dan si miskin untuk menggunakan fasilitas infrastruktur negara. Karena ianya bersifat adil dan tidak hanya pengguna mobil yang berduit yang hanya bisa menggunakan jalan tol sahaja. Bukan itu juga, dari segi sisi ekonomi, investor yang melakukan investasi kepada jalan tol yang akan dibangun untuk membenarkan motor masuk ke jalan tol juga bisa memberikan keuntungan yang besar kepada mereka. Hal ini karena jumlah sepeda motor di Indonesia sangat banyak berbanding pengguna mobil. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, jumlah sepeda motor di Indonesia pada tahun 2018 ialah sebanyak 106.657.952 pengguna sepeda motor dan mobil penumpang ialah 14.830.698 untuk pengguna mobil penumpang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik ini, sudah jelas jika motor dibenarkan masuk ke jalan tol juga memberikan keuntungan yang besar kepada investor yang ingin melakukan investasi kepada jalan tol dikarenakan jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia yang sangat tinggi. Tambahan lagi, Ketua MPR Majelis Perwakilan Rakyat Bambang Susatyo juga sudah lama menyarankan kepada pemerintah untuk membenarkan pengguna sepeda motor untuk dibenarkan memasuki jalan tol. Menurut beliau, sepeda motor berhak menikmati semua fasilitas jalan karena mereka juga turut membayar pajak. Kata beliau, sudah sepatutnya para pengendara roda 2 mendapatkan hak yang sama sebagai pengguna jalan. Tambahan lagi, dengan dibenarkannya masuk ke tol akan wujud negara memberikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi kepada setiap warga negara, ujar beliau ketika pada 23 Februari 2020. Sekian, itu saja. Jadi, itulah sebab-sebab saya memberikan luahan kenapa saya rasa sepeda motor ataupun motor seharusnya sudah mulai diperbenarkan untuk memasuki jalan tol karena ya kemacetan di jalan raya nasional itu sudah sangat-sangat parah, dan juga untuk bisa juga mempercepatkan
seseorang tersebut untuk sampai ke destinasinya. Dan ya, itulah pendapat saya. Saya harap pihak pemerintah mendengarkan luahan saya ini dan juga bisa memulaikan untuk membangun fasilitas jalan tol untuk sepeda motor. Oke, so sekian, terima kasih daripada saya dan harap didengarkan pendapat saya karena saya juga sebagai pengguna sepeda motor dan saya juga yang mengalami dan merasakan tentang kemacetan yang sangat parah di Indonesia ini dan juga bisa mengurangkanlah angka kecelakaan di jalan raya. Sekian daripada saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.